Ya sudah saya sampaikan kan, sebetulnya kan saya sedih kalau itu berlanjut ke tahapan berikutnya. Tapi ya supaya sekali lagi supaya gamblang dan jelas gitu. Nanti jasa asli akan saya buka di sidang pengadilan. Ya meskipun sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, sudah dibawa ke Barreskrim, maka nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar semuanya menjadi terang benderang. Apa yang disangkakan atau apa yang diduga itu saya nggak percaya. Tapi menurut saya ini sudah keterlaluan. Udah kayak nggak ada isu aja. Jadi saya mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air, udahlah kita cari isu yang produktif lah untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara ya. Polemik keaslian ijazah dan skripsi Presiden RI ke-7 Joko Widodo ramai jadi perbincangan di media sosial. Tak sedikit yang ikut-ikutan membagikan informasi dari sudut pandang mereka. Mengacu hasil survei Indikator Politik Indonesia, 69,7% responden yang mengikuti polemik ini tak percaya bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo memalsukan ijazahnya. Hanya 19,1% yang percaya, sementara sisanya memilih tak tahu. Survei ini dilakukan pada 17 hingga 20 Mei 2025 dengan melibatkan 1.286 responden dari berbagai lapisan masyarakat melalui wawancara via telepon. Apalagi Universitas Gadjah Mada juga meyakinkan publik bahwa ijazah Jokowi adalah dokumen asli, termasuk juga dokumen skripsi yang dia buat. Pernyataan itu ditegaskan melalui Fakultas Kehutanan, tempat Jokowi berkuliah. Pernyataan itu sekaligus membantah tuduhan seorang mantan dosen dari Universitas Mataram, Richmond Hasiholan Sianipar, yang sempat menyaksikan otentisitas dokumen akademik milik Joko Widodo lantaran penggunaan font Times New Roman yang dianggap belum ada di era 1980-an. Dekan Fakultas Kehutanan UGM memberikan klarifikasi bahwa font Times New Roman atau font serupa sudah umum digunakan pada era tersebut untuk percetakan sampul skripsi. Tak hanya itu, pihak UGM menegaskan seluruh isi skripsi Joko Widodo diketik menggunakan mesin ketik, sementara sampul dan pengesahan memang umumnya dicetak di percetakan menggunakan jenis huruf yang sempat dianggap belum digunakan. Lantas bagaimana dengan nomor ijazah? Sekali lagi UGM memberikan penegasan bahwa saat itu belum ada penyeragaman penomoran. Fakultas Kehutanan memiliki format khusus sesuai urutan mahasiswa yang lulus. Teman seangkatan Joko Widodo, Frono Jiwo, juga angkat suara. Ia menegaskan pernah kuliah bersama di Fakultas Kehutanan. Masuk tahun 1980 dan wisuda tahun 1985. Menurutnya, seluruh mahasiswa pada masa itu menulis skripsi dengan mesin ketik dan mencetak sampul di percetakan. Ijazah yang ia miliki juga serupa dengan yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo. Guru Besar Hukum Pidana UGM, Markus Priyo Gunarto, juga angkat bicara. Ia menilai tuduhan pemalsuan dokumen oleh Joko Widodo tak dilandasi dasar hukum yang kuat. Ia menjelaskan dua jenis pemalsuan dalam pidana, yaitu membuat palsu dan memalsukan dokumen. Namun dokumen yang dipermasalahkan terbukti ada dan diterbitkan secara resmi oleh UGM. Markus menegaskan, UGM memiliki bukti dokumen dan berita acara wisuda, serta data pendukung lain yang mengonfirmasi keaslian ijazah dan skripsi Jokowi. UGM menyatakan dengan tegas bahwa Joko Widodo merupakan mahasiswa Fakultas Kehutanan angkatan 1980 yang menyelesaikan skripsi dan diwisuda secara resmi. Ijazah yang diterbitkan adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitulah fenomenanya. Banyak yang percaya, tapi ada juga yang tetap tidak. Masing-masing menyodorkan bukti, pendapat, analisa, hingga asumsi berbeda-beda. Lantas, bagaimana Polri menyikapinya? Bagaimana penegak hukum menjalankan peran seadil-adilnya untuk mengungkap fakta di balik kontroversi ijazah Joko Widodo? Mari kita dukung pemerintah kita yang sedang
membangun negara ini daripada membahas hal-hal yang kurang bermanfaat bagi kepentingan pembangunan negara ini.